Tiba-tiba Dewi terbangun karena mimpi buruknya. Dia secara tidak langsung menggigil dan berusaha untuk bangun dengan panik. Ada apa? Lorenzo memeluknya, tidak membiarkannya bergerak. Sepertinya terjadi sesuatu pada Willy. Dewi berseru tanpa sadar. Mina tadi memberitahuku. Diam. Lorenzo berteriak dengan tidak senang, memegangi wajah kecilnya dan memerintahkan, kamu sekarang sedang berada di sisiku. Tidak boleh memikirkan pria lain. Bukan, aku... Dewi masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Lorenzo langsung menciumnya, ingin menghukumnya dengan cara ini. Dewi meronta dengan panik, tapi Lorenzo tidak bersedia melepaskannya. Pada saat ini terdengar suara ketukan yang mendesak di pintu. Tuan, ada sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan. Jasper mempertaruhkan nyawanya untuk melaporkan berita itu. Keningnya masih berkeringat. Dewi memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorong Lorenzo menjauh dan memelototinya dengan marah. Sudah 4 kali, tubuhku sudah hampir hancur. Kamu masih mau? Aku akan melepaskanmu kali ini. Lorenzo menggigit cuping telinganya, berbalik dan bangun dari ranjang. Tetap di kamar dan jangan sembarangan pergi. Dia mandi, berganti pakaian dan pergi dengan tergesa-gesa. Dewi membuat wajah konyol ke arah punggungnya, kemudian bangun dari ranjang dan pergi mandi. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan jejak yang ditinggalkan olehnya. Juga ada sedikit rasa sakit, seolah-olah tubuhnya sudah dibongkar dan dipasang kembali. Seluruh tubuhnya terasa sakit, tapi memikirkan keintiman mereka berdua saat menyatu menjadi satu, dia langsung tersipu lagi. Mendengar suara di luar, dia mengira Lorenzo yang kembali. Dia buru-buru menjulurkan kepalanya dan melihat keluar, tetapi ternyata itu Nola dan 2 pelayan wanita yang masuk untuk beres-beres. Melihatnya sedang mengintip, Nola menjelaskan sambil tersenyum. Tuan meminta kami masuk beres-beres. Nona Dewi, lanjutkan saja mandinya. Setelah selesai mandi, kami pasti sudah selesai beres-beres. Dewi tersipu malu dan buru-buru mundur kembali untuk melanjutkan mandinya. Segera tidak ada suara lagi di luar dan Nora berkata dari luar kamar mandi, Nora Dewi, kami sudah selesai beres-beres. Pakaianmu kami letakkan di atas sofa. Setelah berganti pakaian, Nona bisa istirahat dulu sebentar. Kami akan segera mengantarkan makan malam. Baik, terima kasih Bibi Nola. Dewi merasa sedikit malu dan menunggu Nola pergi, baru keluar dengan dibalut handuk mandi. Benar saja kamarnya sudah dibereskan dengan sangat bersih. Spray dan sarung bantal semua sudah diganti dan ada 1 set pakaian rumah yang nyaman di sofa. Pakaiannya sesuai dengan ukuran Dewi. Di sebelahnya ada ransel Dewi. Dewi mengenakan pakaiannya, mengeluarkan ponselnya dari ranselnya dan menelpon Willy. Benar nomornya tidak aktif. Dia langsung menelpon Robin. Teleponnya berdering cukup lama baru diangkat. Nona Dewi. Robin, mana Willy? Kenapa nomornya tidak bisa dihubungi? Pangeran sedang tidak enak badan, sedang istirahat. Sudah lebih dari 20 jam berlalu sejak kita pergi. Apa dia akan beristirahat begitu lama? Dewi bertanya dengan panik. Apa sesuatu terjadi dengannya? Sungguh tidak ada apa-apa. Robin. Maaf Nona Dewi, luka aku sakit lagi. Jadi aku akhiri dulu ya teleponnya. Robin langsung menutup telepon. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menipu Dewi. Dia juga tidak tahu harus bagaimana menipunya. Jadi dia tidak punya pilihan selain menolak pembicaraan topik ini.
Dewi mungkin sudah menebak bahwa Willy seharusnya dibawa pergi oleh orang utusan Raja Denmark. Bagaimanapun juga dia telah melarikan diri selama semalam dengan membawa rahasia keluarga kerajaan Denmark. Raja Denmark pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Saat sedang berpikir, pintu terbuka dan Lorenzo masuk. Melihatnya memegang telepon dan terlihat khawatir, alisnya berkerut. Kamu begitu peduli padanya. Mereka semua adalah temanku. Dan masalah ini berhubungan denganku. Dewi menjelaskan, kamu datang tepat pada waktunya. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku juga ingin membicarakan sesuatu denganmu, Lorenzo berkata dengan ringan. Ayo, makan dulu. Habis selesai makan, baru kita bicarakan. Kita bicarakan dulu saja. Selesai bicara, baru ada suasana hati untuk makan. Dewi hanya ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Aku khawatir kamu tidak nafsu makan setelah selesai berbicara. Lorenzo menghampirinya dan duduk di atas sofa lalu melihatnya dengan tak berdaya. Tapi kalau kamu tidak mengatakan semuanya, sepertinya kamu tidak akan bisa mengerjakan hal lainnya. Ayo, katakan saja. Kamu beritahu aku dulu, mau mengatakan hal apa? Dewi menatapnya dengan cemas. Kamu katakan dulu. Lorenzo mengangkat dagunya. Jangan-jangan kamu mau menikah dengan Juliana? Dewi mengangkat tinjunya dan berteriak dengan emosional. Kalau kamu berani, aku pasti akan membunuhmu. Lorenzo tertawa. Kenapa tertawa? Dewi bergegas ke arahnya seperti kucing liar kecil, lalu memegang wajahnya dengan tangannya dan memperingatkannya dengan penuh emosi. Kamu sudah melahapku, maka harus tanggung jawab. Tidak boleh suka sama orang lain, juga tidak boleh meninggalkanku. Iya, Lorenzo mengangguk. Tidak suka orang lain, juga tidak meninggalkanmu. Kalau begitu, kamu... Aku tidak akan menikah dengan wanita lain, juga tidak akan menyentuh wanita lain. Lorenzo menekan dagunya dan menatapnya dengan lembut. Dari awal sampai akhir, hanya kamu seorang. Sekarang sudah tenang. Iya, Dewi tersenyum puas. Lorenzo mencium keningnya. Katakanlah. Masalahnya begini. Dewi mulai menceritakan seluruh kejadian dari sudut pandangnya. Semuanya dimulai ketika dia menerima telepon dari Willy. Butuh sekitar setengah jam baginya untuk menyelesaikan keseluruhan cerita, mendeskripsikannya secara objektif tanpa melebih-lebihkan emosi apapun dan tanpa mengungkapkan pemikiran pribadinya. Setelah selesai, Dewi bilang saat sebelum dia pergi, Willy memintanya untuk menyampaikan perkataannya ke Lorenzo. Aku memohon padanya untuk membantuku. Kalau dia bersedia membantuku kali ini, kedepannya aku pasti akan membalas budinya. Perkataan ini diucapkan Dewi dengan meniru nada bicara Willy. Setelah mendengarnya, mata Lorenzo langsung menyipit dan sudut bibirnya terlihat naik sedikit. Dia benar-benar bilang begitu. Sesuai dengan perkataannya, Dewi dengan yakin menjamin. Saat itu dia bilang dengan begitu serius. Kurasa sangat penting, jadi aku mengingatnya dengan jelas. Lorenzo mengangguk tapi tidak mengungkapkan apa yang dipikirkannya. Jawabanmu hanya begitu saja. Dewi dengan tercengang menatapnya. Kamu tidak ingin mengatakan apapun selain itu. Willy memanfaatkanmu
dan membohongimu. Kamu sepertinya tidak marah, tanya Lorenzo. Saat aku baru tahu, aku memang lumayan marah. Dewi sedikit mencibir dan berkata dengan tidak senang. Setelah itu, aku teringat kondisinya, lalu mulai memahaminya. Dulu aku tahu kehidupannya memang sangat sulit, tapi kali ini aku benar-benar memahaminya. Aku sama sekali tidak membayangkan kalau dalam satu kastel yang berisi lebih dari 80 orang semuanya diracuni, betapa jahatnya orang-orang itu. Tidak hanya mencelakai Willy, bahkan orang-orang di kastil juga tidak terlepas dari perbuatan mereka. Padahal Willy adalah pangeran, dia malah dicelakai seperti itu. Dia bahkan tidak berani menuntut, karena dia tahu raja yang sudah tua itu sama sekali tidak akan memberikan keadilan untuknya. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan tanganku untuk mencari kebenaran dan memberikannya kesempatan untuk mengajukan banding. Tentu saja, dia juga salah karena melibatkanmu juga. Tapi, saat seseorang sudah mencapai posisi seperti itu, bisa dibilang tidak berdaya. Dewi menceritakannya dalam sekali bicara, terdengar simpati dan rasa kasihannya terhadap Willy. Kamu dan dia sama sekali tidak ada perasaan cinta sedikit pun. Lorenzo terus bertanya. Sedikit pun tidak ada. Aku bersumpah, benar-benar tidak ada. Dewi berjanji dengan begitu meyakinkan. Selain kamu, aku sama sekali tidak ada perasaan apapun terhadap pria lain. Lorenzo tersenyum puas. Akhirnya, kamu sadar. Ini adalah pertama kalinya Dewi berbicara tentang cinta terhadapnya. Mungkin baginya ini sama sekali bukan pembicaraan tentang cinta, tapi Lorenzo merasa puas saat mendengarnya. Dengan adanya perkataannya ini, hati Lorenzo merasa nyaman. Lorenzo juga bisa fokus mengerjakan pekerjaannya tanpa terganggu lagi. Apa? Dewi masih tidak mengerti apa maksud Lorenzo. Kamu tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Lorenzo menggelengkan kepala. Sudahlah, ayo makan. Tunggu. Dewi buru-buru menariknya. Bukannya tadi kamu mau bilang sesuatu? Yang mau ku bilang adalah... Lorenzo menekan dagunya lalu menatapnya dengan penuh kasih sayang. Ayo menikah. Hah? Dewi tertegun. Kapan? Secepat mungkin. Lorenzo menggunakan ibu jarinya mengelus bibirnya dengan pelan. Aku mau menikah denganmu. Kalau kamu, apa kamu mau menikah denganku? Mau, jawab Dewi dengan tanpa ragu. Lorenzo tersenyum puas lalu memegang bagian belakang kepalanya dan menciumnya dengan penuh kasih sayang. Dewi duduk mengangkang di atas tubuh Lorenzo. Dia memegang wajah Lorenzo dan membalas ciumannya dengan antusias. Saat keduanya berciuman dengan penuh gairah, dari luar terdengar ketukan pintu. Tuan Semi datang. Lorenzo melepaskan Dewi dengan tak berdaya. Dia menyeka noda cairan di bibir Dewi dengan tangannya lalu berkata dengan lembut, kamu makan dulu, aku akan kembali sebentar lagi. Oke. Dewi mengangguk dengan patuh dan melihatnya pergi. Saat pintu tertutup, Dewi baru teringat masih belum minta tolong padanya. Lorenzo juga belum mengatakan pemikirannya, dia mau menolong Willy atau tidak.
Dia selalu tenggelam dalam ketampanannya. Setiap kali dia pasti berada di bawah kontrol Lorenzo. Masalah yang penting pun sampai terabaikan. Namun sekarang Lorenzo ada kerjaan, Dewi juga tidak enak hati mengganggunya. Lebih baik dia makan dulu. Dewi benar-benar lapar karena belum makan sepanjang hari. Saat melihat satu meja yang penuh dengan makanan lezat, dia tidak bisa menahan diri untuk melahap dengan buru-buru. Saat Dewi sedang makan, ponselnya berbunyi lagi. Minalah yang menelpon, lalu Dewi segera menjawabnya dan membuka pengeras suara. "Halo Mina." "Nona Dewi, apa aku mengganggumu?" "Tidak, aku sedang makan." "Itu, apa Nona bebas berbicara?" "Iya, aku sedang sendirian di kamar. Lorenzo sedang di ruang kerja." Dewi tahu apa yang ingin dia tanyakan. "Kenapa? Apa karena masalah Willy?" "Aku tadi sedang mencoba menghubungi pangeran, tapi teleponnya tak tersambung. Robin juga tak menjawab panggilan teleponku. Aku minta rekan kerjaku memeriksa sebentar. Pangeran mungkin dibawa pergi oleh orang-orang yang mulia raja. Aku yang sudah membuatnya terlibat." Dewi seketika tidak ada nafsu makan lagi. "Nona Dewi, sekarang yang bisa menyelamatkan pangeran hanya Tuan El. Apa Nona bisa memohon pada Tuan El untuk membantu?" Mina memohon dengan panik. Dengan kekuatan Tuan El, kalau mau menolong pangeran adalah hal yang mudah. Dia juga tak akan kehilangan apa-apa. "Kalau ada kesempatan, aku akan bicara baik-baik dengannya." Dewi segera menenangkannya. "Kamu jangan panik, aku akan mengurusnya. Kamu obati lukamu dulu dengan tenang." "Baiklah." Mina tidak bicara lagi. "Kalau begitu, aku akan menunggu kabar Nona. Kalau ada yang perlu aku lakukan, Nona bisa mencariku kapan saja." "Oke." Setelah menunggu di kamar selama 1 jam, Lorenzo masih belum kembali. Dewi merasa sedikit panik. Saat itu ada suara yang akrab terdengar dari luar. "Jasper, cepat bujuk Lorenzo. Sifatnya begitu keras kepala." "Tuan mungkin ingin dia sendiri yang memutuskan," kata Jasper seraya tertawa. "Tuan tak perlu khawatir. Kali ini tidak sama. Ini adalah undangan dari presiden." Ucapan Semi langsung terhenti sampai setengah karena saat itu pintu kamar terbuka dan Dewi keluar dari kamar. Matanya terbuka lebar karena terkejut dan menatap Dewi dengan tercengang. Tatapan matanya seolah tak percaya. Ini... "Halo." Dewi menyapanya dengan sopan lalu bertanya pada Jasper, "Apa Lorenzo sudah selesai?" "Nona Dewi, Tuan masih mengurus dokumen," jawab Jasper dengan hormat. "Aku akan mengantarmu ke sana." "Tidak perlu, kamu antar tamu saja. Aku sendiri yang akan mencarinya." Dewi pergi ke ruang kerja dengan kaki telanjang. "Ini..." Semi langsung menarik Jasper lalu berbisik, "Kapan dia kembali?" "Pagi hari ini," jawab Jasper seraya tersenyum. "Tuan sendiri yang menjemputnya di bandara." "Hah?" Semi langsung tercengang. "Bukankah mereka sudah putus?" Lorenzo bahkan membiarkan gosip keluarga Henderson. Lalu di sisi raja sini juga. "Ini semua masalah pribadi Tuan. Aku tidak tahu." Jasper tersenyum. "Tuan Semi, aku antar turun." "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Semi dengan panik. "Jangan-jangan Lorenzo mau menikahi wanita itu. Dia selalu menolak presiden karena wanita itu." "Mungkin saja," jawab Jasper dengan santai. "Tidak mungkin kan?" Semi sampai tercengang. "Kenapa Lorenzo begitu keras kepala?
Memangnya wanita ini punya apa? Apa yang Lorenzo suka dari dia? Shh. Jasper langsung memotong ucapan Semi dan mengingatkannya, Tuan menganggap Nona Dewi sebagai harta berharganya. Kalau Tuan mendengar perkataanmu, dia pasti akan marah. Semi sangat marah, tapi dia tak berdaya dan hanya bisa pergi. Hati-hati di jalan, Tuan Semi. Jasper melihat bayangan punggungnya dan ingin tertawa. Orang ini terlalu berusaha keras demi mengukuhkan posisinya. Perlu tahu Tuan Lorenzo bukanlah putranya. Meskipun dia tidak punya hak untuk mengaturnya. Sifat Tuan memang angkuh, apa yang sudah diputuskannya. Dia tidak akan membiarkan orang lain ikut campur. Seperti masalah menikahi Dewi, bahkan siapapun tidak bisa menghalanginya. Apalagi Semi. Tok tok tok. Dewi mengetuk pintu lalu masuk ke dalam ruang kerja Lorenzo. Sudah selesai makan malam. Lorenzo tahu Dewi yang datang tanpa mendongak. Kenapa kamu tahu aku yang datang? Dewi berjalan sampai di samping meja kerja lalu duduk di sofa seberang Lorenzo. Kedua kakinya dinaikkan ke atas kursi seperti anak kecil yang sedang berputar-putar. Selain kamu, siapa yang berani masuk tanpa izinku? Lorenzo mendongak dan menatapnya. Ia tersenyum tanpa sadar. Sepertinya nanti aku harus membangun taman bermain di rumah. Oke, tempatmu sangat luas. Pasti bisa bangun taman bermain. Dewi tersenyum bahagia seperti anak kecil yang tidak pernah mengalami kesusahan. Entah mengapa jika di depannya tingkah Dewi secara tidak sadar akan seperti itu. Kalau begitu, kamu harus memberiku banyak anak. Lalu mereka akan menemanimu bermain. Lorenzo bersandar di kursi lalu menatapnya dengan lembut. Ini... Dewi teringat kondisi tubuhnya, matanya berkilat lalu tersenyum sambil berkata, lihat takdir saja. Melahirkan anak, kenapa harus lihat takdir? Lorenzo memutar matanya. Keluarga Moore punya gen kembar 3. Asalkan kamu hamil, pasti bisa punya banyak anak. Gen kembar 3? Dewi berhenti memutar kursi yang didudukinya dan melompat ke meja. Dia bertanya dengan penasaran, kenapa kamu tak punya saudara kembar? Ada. Mereka semua sudah mati, jawab Lorenzo dengan nada datar. Ibuku melahirkan anak kembar 3. Tapi hanya aku yang selamat. 2 lainnya terbunuh saat mereka lahir. Hah? Hati Dewi langsung bergemuruh. Dia sama sekali tidak menyangka Lorenzo akan mengalami hal seperti ini. Bibiku dan ayahku serta almarhum pamanku juga kembar 3. Hanya saja mereka tidak hidup lama.